Halo guys, nah sekarang saya akan mereview sebuah Samsung Galaxy S25 Ultra. Samsung ini yang terbaru ya, dan ini menjadi flagshipnya, dan lahir pada kalau tidak salah 22 Januari 2025 di announcementnya. Ini kotaknya seperti ini, jadi siluetnya berbeda ya. Sekarang seperti ini, dia dari samping. Sisi kiri cuma ada tulisan S25 Ultra, atas nggak ada, kanan tulisan Samsung, dan di bawahnya cuma ada ini ya, image sama segala macam, barcode. Dan ini titanium silver blue, warna hero colornya, dengan RAM 12 GB, yang memorinya 512 GB. Nah, untuk belakangnya seperti ini tampilannya. Ini belakangnya seperti ini ya. Sekarang kita lihat isinya. Nah, ini dia isi dalam boxnya. Jadi pertama ada quick start guide, dan di sini juga ada kartu garansi yang di dalamnya. Lalu ada kabel Type C to Type C buat pengecasannya, warna hitam. Dan ini tidak dapat kepala charger ya, kayaknya sama aja seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan ini ada SIM ejector, dalamnya sudah tidak ada lagi. Nah, ini tempat busnya ya buat ini. Dan ini ada segel layarnya pas baru buka. Sekarang kita lihat ke HP-nya dulu. Nah, ini dia bentuk HP-nya dari depan seperti ini. Sudah dipasang dengan hidrogel ya. Dan dayanya sudah seperti warna matte gitu. Jadi dia sebenarnya ini tidak terlalu mantul karena ada hidrogel, dia jadi kayak cermin, lebih mantul gitu. Lihat sisi samping kirinya seperti ini. Jadi ada garis antena satu. Di bawah ada tempat S Pen. Speakernya bentuknya seperti ini, bukan garis-garis, jadi horizontal. USB Type C, mikrofon, dan tempat slot SIM-nya ya. Ini tidak ada micro SD, jadi ada dua sinyal. Dari sinyal sini sebelah kanan seperti ini, ada dua garis sinyal dengan ini power sama volume ya. Atas ini ada dua lubang, maksudnya cuma ada dua mikrofon. Dan ini ada garis antena lagi. Dan ini tampilan belakangnya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi dia kalau kepantul gitu, dia warnanya akan seperti silver dan biru muda. Nah, seperti ini. Nah, di sini kameranya ini ada meta ring atau pelindung ring kameranya. Dia warna hitam atasnya. Tapi kalau yang silver blue ini dia sampingnya warnanya silver ya, bukan hitam. Dan ini lebih besar tampilannya. Dan yang baru ini desainnya sekarang dia lebih membulat seperti ini. Jadi tidak tajam atau tidak sengkotak seri note ya. Jadi lebih aman nih kalau kena tangan. Untuk beratnya HP ini sendiri dia lebih ringan, jadi 218 gram, karena ini menggunakan titanium ya. Frame-nya itu titanium, frame sini pinggirannya. Jadi yang kaca depan itu sudah menggunakan Gorilla Armor 2 atau Gorilla Armor 2. Kalau yang belakang ini menggunakan Gorilla Glass Victus 2, dan titanium frame-nya ini menggunakan titanium frame grade 5 pinggirannya ini. Nah, ini dia slot SIM card-nya. Dia memuat 2 nano SIM card ya, atas bawah. Jadi tidak ada, nah ini
tidak ada slot micro SD sama sekali, dan sudah mendukung eSIM tentunya. Nah, ini tampilan menu, dari S25 Ultra. Dia framenya lebih tipis ya, seperti ini, lebih tipis dan simetris. Dan ini tampilan icon baterainya juga baru. Jadi layarnya sendiri ini menggunakan Dynamic LTPO AMOLED 2X. Refresh rate-nya 120 Hz, udah HDR10 Plus dengan dukung kecerahan sampai 2600 nits. Nah, ini kita coba terangkan seperti ini ya. Ini maksimalnya seperti ini. Jadi super terang. Kita redupkan lagi, nah, seperti ini. Nah, untuk diagonalnya itu 6,9 inch, naik 0,1 inch dari seri S24 Ultra yang sebelumnya. Nah, ada juga always on display seperti ini. Dia menunya always on display-nya baru ya, seperti ini. Nah, ini kita bandingkan kalau S23 Ultra seperti ini. Dia kecil always on display-nya. Jadi kalau yang baru nih lebih gede dan ada ini ya, sisa baterai, dan ada no bar-nya nih di bawah. Kalau yang lama kan belum ada seperti ini. Layarnya sendiri pun ini sebenarnya udah dikasih anti reflective coating ya, tapi karena ini menggunakan hydrogel jadi dia lebih mantul. Sebenarnya nggak terlalu mantul. Androidnya sendiri udah versi 15 ya. Ini udah paling baru, dan sejak dibuka udah dapat Android 15 dengan One UI 7.0 dengan ini patch keamanan 1 Februari 2025 yang paling baru. Oh ya, untuk Android 15 ini dia untuk S25 Ultra sejak S24 Ultra itu mendapatkan update pajol Android hingga 7 tahun atau 7 Android. Jadi ini Android 15 jadi tambah 7 sampai Android 22. Dan security update-nya hingga 7 tahun juga. Sekarang kita akan lihat untuk jeroan dari S25 Ultra ini. Dia tipenya yang masuk ke Indonesia SM-S938B ya. Dengan RAM-nya 12GB LPDDR5X. Jadi RAM-nya udah yang DDR5X. Dengan ini tadi kan 512GB. Versi Bluetooth-nya 5.4. Lalu kita lihat ke CPU-nya, dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Elite ya. Ini yang paling baru. Infrastrukturnya 64 bit dengan 3 nanometer. Nah, layarnya sendiri ini entah kenapa tulisnya 6,8 inch, mestinya 6,9 inch. Dan kepadatan pixelnya 505 dpi dengan grafisnya Adreno 830 ya, 120 Hz refresh rate-nya. Nah, baterainya sendiri ini tetap mengusung baterai yang sebelumnya, kapasitasnya tetap di 5000 mAh. Oh ya, untuk memori penyimpanannya ini dia sudah mengusung UFS 4.0 ya. Jadi cepat untuk copyright-nya. Nah, untuk Wi-Fi-nya sendiri ini sebenarnya sudah mendukung Wi-Fi 7. Nah, USB Type-C-nya sudah versi 3.2. Bisa OTG, ada DisplayPort 1.2. Nah, untuk baterainya sendiri dia kan 5000 mAh dengan pengecasan dengan kepala charger maksimal 45 watt ya, tapi ini kepala chargernya tidak terjual, jadi terjualnya terpisah. Kalau wireless chargingnya itu 15 watt dan bisa reverse wireless charging,
Jadi bisa mengisi baterai ke HP lain dengan ditempelkan punggungnya itu dengan daya 4,5 watt. Nah, sekarang kita ke kameranya. Kamera yang wide ini, yang tengah, yang ada jari ini, itu size-nya sama dengan sebelumnya, 200 megapiksel dengan aperture f1.7, ada PDAF, OIS. Lalu untuk telefotonya, periskop telefoto itu udah di-upgrade yang bawah ini. Kalau sebelumnya 12 megapiksel, ini menjadi 50 megapiksel. Jadi ultrawide-nya dia resolusinya lebih besar sekarang. Ada 2 pixel PDAF juga seperti di video untuk ultrawide-nya. Untuk ultrawide-nya yang ini yang atas. 50 megapiksel juga. Dengan aperture-nya f1.9. Angle-nya 120 derajat. Kalau yang periskop telefoto ini tadi 50 megapiksel, aperture-nya f3.4, ada PDAF, OIS, 5 kali optical zoom yang bawah ini. Lalu di sini ada sensor ya. Lalu di bawahnya ada flashlight. Lalu di sini ada kamera telefoto 10 megapiksel, aperture-nya f2.4. PDAF, OIS juga ada dengan ini 3 kali optical zoom yang ini. Di sini ada laser autofocus ya. Ada auto HDR juga. Untuk kamera selfie-nya tetap di 12 megapiksel, aperture-nya f2.2. Ada dual pixel PDAF juga, HDR dan HDR10+. Nah, sekarang kita lihat UI dari kameranya. Kameranya juga berubah ya, bentuknya seperti ini. Nah, UI-nya seperti ini, berbeda. Yang kiri S23 Ultra dan yang kanan yang S25 Ultra ya. Jadi dia penempatannya di bawah sini. Kalau yang sebelumnya kan di atas sini. Bagusnya dia lebih gampang dijangkau. Nah, ini ada zoomnya di sini. Ini buat makro. Dan ini menunya. Bisa lihat di sini. Jadi sekarang ada tampilannya. Pakai lensa yang berapa megapiksel. Di atas cuma ada flash. Ini berapa megapikselnya, dan ini foto gerakan ya. Dan ini lainnya kita lihat ada apa aja. Nah, seperti ini menunya ada Expert Pro, Video Pro, Malam, Makanan, Panorama, Dark Combat, Hyperlapse, Video Portrait, Rekaman Ganda. Rekaman ganda bisa seperti ini, jadi bisa sekaligus depan belakang. Ini bisa pilih ya. Ini mau pakai yang kamera belakangnya mau pakai yang ultra wide atau wide atau telefoto. Telefoto jadi dia di zoom. Nah, ini kita coba seperti ini atau bisa di tap seperti ini. Nah, ini kita tap dia akan berubah seperti ini. Nah, yang baru di HP ini juga ada ini ya. Ada versi locknya. Untuk di mode Video Pro, jadi dengan efisiensi tinggi. Kalau biasa kan kita rekam pakai H264 ini, kalau yang ini lock masih HEVC. Jadi kita coba lihat di mode Video Pro. Nah, dia baru akan muncul nih di atas ini, mau pakai lock atau enggak. Jadi pertamanya dia akan buram, habis itu bisa diedit dengan warnanya lebih saturasinya lebih tajam, warnanya lebih nyala dan lebih hidup. Oh ya, untuk kamera belakang dia maksimal di 8K ya, 8K 60 fps.
Oh maaf, 8K nya 30 fps bukan 60. Jadi pas pilih ke 8K nya baru dia akan berubah seperti ini. Lalu untuk kamera selfie nya dia maksimal di 4K 60 fps ya, paling tinggi. Nah ini paling tinggi 60 fps untuk kamera selfie nya. Oh ya, jika baru dibuka atau baru dinyalakan, kita patut mengecek dengan Samsung member ya. Karena ini nggak disebutin baterai health-nya berapa persen, tadi cuma disebutin seperti ini. Status baterainya ini normal, masa pakainya baik. Nah jika masa pakainya di bawah baik atau biasanya ini kan masih baru, normal dan baik. Nah kalau misalnya dia agak turun kapasitasnya, dia jadi normal dan normal. Nah, ini tampilan pada saat HP ini dibuka ya. Itu dia pertamanya kan ini 512 GB, yang tersisa itu 477 GB. RAM-nya 12 GB ya, dan sisanya nyaris 6 GB. Untuk skor Antutu-nya HP ini sendiri dengan menggunakan Antutu versi 10, dia mendapatkan di atas skor 2 juta, yaitu 2.228.000-an ya. Seperti ini dengan menggunakan Snapdragon 8 Elite. Nah, untuk pengecasannya sendiri dalam 15 menit dengan menggunakan kepala jam 45 watt, dia bisa mengisi baterai 5000 mAh ini dengan mendapatkan kapasitas sampai 41% dalam 15 menit. Nah kalau dalam 30 menit menggunakan 45 watt, dia mendapatkan 72%. Lalu menggunakan dari 0% sampai 100% menggunakan 45 watt itu hampir 1 jam ya, 59 menit. Ini berikut ini data yang diambil dari GSM Arena untuk baterai tesnya. Active use score-nya itu bisa sampai 10 jam 6 menit. Untuk telepon bisa sampai 36 jaman. Untuk play video bisa sampai 19 jaman. Untuk browsing bisa sampai 11 jaman. Dan untuk playing game atau main game bisa sampai 10 jaman. Saya sendiri mencoba dengan pemakaian normal itu banyak dengan kamera, dengan nonton video YouTube, itu bisa sampai screen on time-nya mendapatkan rata-rata di atas 7 jam. Nah sekarang kita lihat fungsi dari no brief ini di lock screen. Nah ini bisa kayak Samsung bawaan ya punya. Ini kayak recording, voice recording, ini lagu, ini stopwatch, bisa juga buat peta atau map. Sekarang kita lihat untuk S Pen-nya. Ini sayangnya S Pen kali ini S Pen-nya dia kayak agak abu-abu ya, warnanya agak beda dikit, no. Warnanya kayak abu-abu, bukan silver. Sayangnya dia tidak ada ini ya, air action. Jadi kalau dipencet, nah dia nggak bisa buat shutter kamera. Sayangnya itu dihilangkan Bluetooth S Pen-nya ini. Bluetooth-nya nggak ada udah. Jadi cuma S Pen biasa aja. Tapi ini fungsinya masih tetap kayak yang biasa. Jadi masih bisa buat tulis-nulis, gambar-gambar, seperti itu. Nah untuk S Pen yang asli dia ada tulisannya ya. Di sini ada tulisan. Nah kalau yang asli dia ada tulisannya Vietnam ya, seperti ini. Ada kodenya juga S Pen-nya. Sekarang kita lihat untuk tampilan layarnya. Ini di saat mutar video 4K HDR 60 fps dengan suara 50%. Ini kita penuhkan jadi 100%. Nah ini ya, ini infonya tanggal pembuatannya
HP ini dibuat tanggal 30 Januari 2025. Nah, sekarang kita akan membahas AI-nya. AI-nya sendiri ada tambah banyak, seperti panggilan, bantuan penulisan, interpreter, catatan, transkrip, penelusuran, foto, gambar, penghapus audio, wallpaper ambient, no brief. Nah, sekarang kita coba AI buat fotonya seperti ini. Tekan tombol AI. Lalu kita bisa sketch to image atau studio portrait. Nah, ini kita coba kartun 3D. Ini sekarang mesinnya lebih bagus tampilannya, jadi tidak seperti kartun-kartun banget seperti yang sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Dia kalau nggak pilihannya cuma ada satu, tapi kalau mau lihat yang lain bisa ganti seperti ini. Nah, seperti ini bisa dipilih. Jadi dia lebih kelihatan lebih nyata ya, bukan seperti kartun banget. Jadi seperti anime gitu. Sekarang kita coba untuk hapus objek. Kita lingkarin. Nah, ini kita langsung kepilih ya. Kita lihat apakah akan bersih. Kita render gambarnya. Nah, dia bersih ya, jadi seperti ini. Nah, ini kita lihat aslinya seperti ini. Nah, ini. Sekarang kita akan coba tes untuk video audio erasernya. Ini dengan simulasi dengan ada suara jalan raya, kita tes. Nah, kita tes suaranya akan lebih jernih atau tidak, nanti kita akan coba dengan audio erasernya. Sekarang kita mencoba gunakan audio eraser. Nah, ini seperti ini. Nah, dia bisa analisa suara kita ataupun noise ya, atau draw-nya. Jadi kita coba. Nah, kita tes suaranya akan lebih jernih atau tidak, nanti kita. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau noise-nya dihilangkan. Nah, kita tes suaranya akan lebih jernih atau jadi tidak, suara ramen bisa hilang. Coba dengan audio erasernya. Atau suara kita mau digedekan. Nah, kita tes suaranya akan suara kita kan jadi lebih besar seperti ini. Kita akan coba dengan audio eraser. Oh ya, di sini juga ada fitur seamless action dengan menggunakan Google Gemini ya. Dengan pencet tombol power ini, letak nama, dia akan muncul seperti ini. Carikan saya menu restoran pizza terenak di Jakarta. Berikut adalah beberapa restoran pizza terbaik di Jakarta. Pizzeria Cavales Alta di Jalan MH Tamrin. Nah, ini contoh salah satunya. Yang lain untuk AI itu misalnya kita ada rekaman lain sebelumnya, mau telepon atau voice recorder, ini bisa kita transkrip seperti ini. Nah, ada transkripnya seperti ini. Jadi ada skripnya ya, bisa di skrip dengan bahasa Indonesia. Coba lihat, ini kita contohkan gambar ada mobil. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, bisa jadi ada mobil gini ya. Kita coba lihat lagi.
Nah, bisa ada mobil. Jadi kita bisa menambahkan objek ke gambar yang belum ada. Atau ini kan sebenarnya kosong tadi. Nah, ini juga ada interpreter, jadi misalnya orang asing ngomong ke kita, tengah ngerti bahasa bisa ngomong kan. Kita dengan menggunakan terjemahan ini seperti ini. Show me the nearest gas station. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba browsing dengan coba fiturnya yang baru itu bantuan penelusuran seperti ini. Kita mau diringkaskan atau ditranslate, misalnya kita coba ringkas. Jadi kita males nih misalnya. Nah, ini bisa kita lihat nih ringkasannya, poin-poinnya ada apa aja seperti ini. Kita pilih mau standar atau terperinci bisa seperti ini. Bisa kita ngerti bahasanya, kita terjemahkan juga bisa. Seperti dia akan berubah jadi Indonesia atau bahasa yang kita inginkan, atau bisa juga bisa dibacakan ya seperti ini. Nah, bisa dibacakan, ada suaranya. Spesifikasi dan fitur dalam perbandingan -net. Seri Galaxy S25 baru Samsung menawarkan 3. Kita bandingkan dengan S23 Ultra desainnya. Nah, ini dia kotak ya kalau yang S23 atau S24. Dan ini yang baru dia lebih membulat, jadi nggak tajam. Untuk kamera ringnya juga lebih besar S25 Ultra. Dan ini posisinya walaupun agak mirip, tahunya dia S25 Ultra ini kamera BAM-nya atau kamera ringnya dia lebih ke bawah ya sebenarnya. Ini tampilan dari samping seperti ini. Nah, ini bawahnya ya seperti ini. Jadi grainnya beda nih untuk speaker, dan ini dia untuk tempat S Pen nya dia lebih ke kiri banget untuk S25 Ultra. Dan di atas nih lubangnya jadi ada 2. Nah, kalau di bawah tadi kan cuma ada 1 nih, ini ada 2 nih kalau di S23, tapi cuma mikrofon tetap 1 juga di bawah. Ini tampilan kamera BAM-nya ya seperti ini. Nah, sekarang review saya mengenai Samsung Galaxy S25 Ultra. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel saya. Jika ada punya pertanyaan tentang produk ini, bisa komen di bawah ya. Sekian dan terima kasih. Nah guys, ini kita coba rekam di Full HD 30 fps dengan S25 Ultra seperti ini. Jadi ini agak low light ya sikonnya. Kan kita coba ke arah cahaya. Nah, kita zoom dia berapa kali mentoknya. Dia mentok di 20 kali ya, dan lumayan smooth. Kita bisa langsung seperti ini. Dan kita coba lihat
jika kita ada di backlightnya tanpa stop. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya pas kita tembak langsung ke matahari ya, muka masih kelihatan. Nah, ini kita coba untuk kita tes lari ya. Kita tes lari. Nah, ini lari. Dan ini jalan biasa. Seperti itu videonya. Kita coba di low light S25 Ultra, tampilnya seperti ini. Jadi masih lumayan jelas ya. Nah, ini kita pilih seperti ini.